Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Afifah Nur Zahra, NIM 2119294, mahasiswi semester 3 YIN Bukit Tinggi, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, di video saya kali ini yakni dengan tujuan untuk menjawab soal ujian akhir semester dengan mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh dosen pengampu saya, yakni Ibu Dr. Sito Rahmana MA. Oke, kita lanjut saja ke dalam soal berikut. Soal yang pertama, jadi apakah kurikulum dibuat sebagai dasar, standarisasi, atau target pendidikan? Nah, kurikulum dibuat sebagai dasar karena kurikulum itu dibentuk sebagai pengarah, pedoman dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Lalu pertanyaan selanjutnya, dan apabila waktu pelaksanaan proses belajar mengajar terbatas, maka bagaimana cara membagi waktu agar semua kompetensi dasar dalam kurikulum dapat disampaikan semua dengan baik? Nah, di sini pendidik bisa memberikan materi-materi yang kurang dipahami atau yang masih tertinggal dengan cara memberikan kepada siswa itu berupa tugas, PR, atau membentuk kelompok lalu dikerjakan secara bersama di rumahnya. Atau bisa juga dengan cara les privat di rumah. Itu menurut saya. Soal selanjutnya, jadi menurut saudara apa dampaknya terhadap sistem pembelajaran dengan dilakukan pergantian kurikulum terus-menerus? Menurut saya, dampaknya peserta didik bisa menjadi bingung atau kurang tidak terbiasa dengan kurikulum yang terus-menerus berubah. Jadi siswa tersebut tidak kurang memahami tentang kurikulum yang sedang dipakai. Nah, apakah keadaan pandemi sekarang kurikulum mengalami perubahan juga? Kenapa Menteri Pendidikan tidak menetapkan saja satu kurikulum utuh tanpa harus diganti? Yang terpenting kurikulum tersebut menciptakan peserta didik yang cakap serta secara kognitif, afektif, spiritual, dan sosial, serta cakap psikomotorik. Nah, menurut saya, karena ilmu atau ilmu pengetahuan merupakan suatu yang bergerak dinamis. Bahkan di setiap jamnya ilmu itu terus berkembang. Nah, jadi dengan dilakukannya perubahan kurikulum secara berkala, itu karena ada hasil evaluasi dari kurikulum sebelumnya. Lalu setelah dievaluasi, kemudian di-upgrade kembali apa-apa yang kurang dari kurikulum yang sebelumnya. Lalu ditambah dengan kurikulum yang sekarang. Menurut saya seperti itu. Lanjut nomor 3. Pengembangan kurikulum harus didasarkan pada landasan dan prinsip pengembangan yang berlaku agar pengembangan kurikulum dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Menurut saudara, apakah ada sosialisasi kurikulum dalam melaksanakannya? Jika ada, apakah terjangkau untuk seluruh pelaku pelaksana pendidikan? Menurut saya, sosialisasi itu ada. Nah, yaitu dengan cara Menteri Pendidikan dan staf-stafnya melakukan rapat secara bersama dalam menentukan kurikulum apa yang akan dipakai untuk kedepannya. Lalu kemudian diadakan rapat yang dihadiri oleh kepala sekolah beserta guru-guru yang bersangkutan. Nah, di situ dijelaskan tentang kurikulum apa yang kedepannya akan dipakai dalam jangka waktu berapa lama. Nah, di situ dirembukan dengan cara rapat tersebut. Selanjutnya,
nomor 4, tidak menutup mata kenyataan di lapangan. Sering kita jumpai pendidik yang ada di sekolah kurang memahami model-model pengembangan kurikulum. Padahal pemahaman tentang kurikulum merupakan salah satu unsur kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Dan model pengembangan kurikulum pun adalah bagian terpenting dalam pengembangan kurikulum. Apa yang salah mengenai hal ini dan apa solusinya? Menurut saudara, dan model pengembangan kurikulum manakah yang tepat digunakan dalam meningkatkan proses pembelajaran agar tercapainya hasil yang maksimal? Yang salah di sini adalah menurut saya pendidik yang kurang memahami ini dikarenakan kurikulum yang terus berubah-ubah. Nah, tidak semua guru bisa memahaminya secara cepat. Ada yang dengan sosialisasi berkali-kali baru ia bisa memahami. Jadi, menurut saya, jika kurikulum terus-menerus berubah, maka mesti dilakukannya sosialisasi atau rapat untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada pendidik, agar pendidik juga bisa memahami tentang kurikulum yang akan dipakai dan bisa menerapkannya dengan baik pada proses belajar mengajar. Lalu, model pengembangan kurikulum manakah menurut saudara yang tepat digunakan dan meningkatkan proses pembelajaran agar tercapainya hasil yang maksimal? Menurut saya, yakni model Taylor. Mengapa saya katakan demikian? Model yang paling dikenal sebagai pengembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada tahap perencanaan dan suatu proses pemilihan tujuan pendidikan dikenal luas dan dipraktekkan dalam lingkungan kurikulum. Nah, jadi di sini sangat diperhatikan pada tahap perencanaan, lalu minat siswa serta kehidupan di luar sekolah dan mata pelajaran yang ada dalam kurikulum yang akan dipakai. Lanjut nomor 5, yakni kurikulum sangat berhubungan dengan aspek sosial dan budaya yang harus diperhatikan agar ketika menerapkan kurikulum yang disusun bisa sejalan dengan harapan dan keinginan masyarakat dan tidak menentang budaya di masyarakat tersebut. Bagaimana pendapat saudara? Kita yang sekarang berada di tanah Minangkabau, apakah bisa bahasa Minang dimasukkan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah? Berikan analisis saudara. Nah, menurut saya, jika bahasa Minang ini memang sudah mencapai pada tahap go internasional, nah mungkin tentu saja di Indonesia bahasa Minang ini harus dijadikan sebagai mata pelajaran wajib. Namun di sini menurut saya mata pelajaran tentang Minangkabau yaitu hanya ada pada SD. Nah, dan itu pun masuk ke dalam mata pelajaran muatan lokal. Nah, untuk yang berada di tanah Minangkabau ini tidak semuanya bisa memakai bahasa Minang atau tidak semuanya berasal dari suku Minang. Jadi menurut saya jika tentang pelajaran tentang Keminangkabauan ini mungkin bisa dimasukkan ke dalam muatan lokalnya saja, tidak dengan mata pelajaran wajib, kecuali dengan yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, baru mungkin bisa kita masukkan ke dalam mata pelajaran wajib. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.